Oke. Kalau yang kiri ini gue kurang tahu ini. Kurang tahu. Kayak ada nanti dikit deh. Nanti gini gitu ya. Wah, tahu nih yang ini. Familiar nih. Oke, ready ya. 3, 2, 1. Halo Sobat FEB, kembali lagi seru-seruan bersama kami Keilmuan Talks X Aircraft Sharing Session. Ke program kerja Departemen Keilmuan bersama Departemen Ekonomi Kreatif yang pastinya insightful banget nih. Selamat datang di episode Ngopi Bareng Sokin. Tebak rasa plus cerita bisnis di baliknya. Siapa sih di sini yang suka minum kopi? Siapa yang tiap hari tuh harus minum kopi? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama salah satu coffee shop yang ada di FEB UGM. Sebelum itu, tapi kita bakal main game terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak yang bisa nebak game nih bakal ngapain gitu? Nah, sebelum semakin hanyut dalam rasa penasaran dan keseruan nanti, kenalin dulu namaku, Dava, yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut langsung peserta game kita hari ini. Ada Jaki, Darin, dan Axel. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Abis kelas, abis sarapan, atau dari mana nih? Abis kelas. Kamu menuju kelas. Oke, thank you banget ya udah nyempatin buat main games nih bareng kami. Nah, boleh dong kenalin dulu diri masing-masing, mulai dari nama, prodi, angkatan, dan kopi favorit. Oke. Kenalin, gue Muhammad Zaki Al-Ghifari, gue dari Ilmu Ekonomi 2024. Kopi favorit gue adalah caramel macchiato. Caramel macchiato, berarti suka rasa karamel gitu ya? Betul, karamel. Boleh lanjut. Kafein. Oke, boleh lanjut ke Mas Darin. Oke, kenalin namaku Arwanda Darin Ramadan dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Kalau kopi favorit aku sih Americano Ice. Americano Ice, berarti suka yang seger-seger gitu ya? Iya, begini. Oke, lanjut ke yang terakhir. Gue kenalin, namaku Immanuel Axelino Ananggito, aku dari Prodi Ilmu Ekonomi Angkatan 24. Untuk kopi favorit tahu sukanya Magic biar kayak pendekar gitu. Pendekar kopi. Ahli banget nih kayaknya. Oke, udah pada paham nih ROTG-nya? Aman ya? Oke, berarti kita bisa langsung mulai aja, oke? Oke, yang pertama boleh deh Jaki dulu nyobain dari kopi A, B, dan C nih. Oke, berarti gue dulu ya. Oke. Cobain. Sok-sok. Guys, disclaimer gue nggak kopi banget jadi sorry banget. Mana aja. Coba Jan. Gimana? Enak gak? Nih, oke. Oke. Tadi ini cappuccino ya? Ya, cappuccino semuanya. Oke, ini cappuccino-nya kuat tapi nggak manis dia, jadi kayaknya nggak ada sugar sekali kayak namanya. Yang tengah ya? Ya, yang tengah. Gimana rasanya? Lebih kental, lebih manis? Oh, ini lebih light dia, lebih apa ya? Lebih ringan. Manis banget tuh. Oh, manis. Iya, jadi nggak kopinya nggak. Tapi kurang. manis banget. Asih. Yang terakhir? Kopi akhir bulan nih kayaknya. Gimana? Lebih enak yang terakhir? Atau lebih Gue udah komen deh yang terakhir deh. Yang terakhir apa ya? Komen, tapi menurut gue ini manis banget, tapi enak. Gue sering minum air bulan. Atau enggak kalau lagi kepepet. Kalau ini kopinya udah kuat tapi gak manis, jadi kayak oke lah. Kalau yang terakhir? Kalau yang terakhir gue masih no komen. Soalnya no komen. Masih mikirin dulu. Masih mikir. Masih lagi di. Oke. Iya, lagi dipikirin. Terus setelah nyoba masing-masing kopi tadi, ada nggak sih kebayang gitu kayak, oh ini rasanya lebih creamy atau lebih apa gitu? Iya, tadi kalau menurut gue sendiri yang paling kanan ini cappuccino kuat ya, tapi gak manis. Kalau gue menurut gue sukanya yang lebih manis ya. Iya. Tapi cappuccino kuat. Tapi kalau yang tengah itu manis banget. Manis banget. Tapi terlalu enteng lah. Oh, agak light ya. Agak light, iya. Oke. Kalau yang kiri ini gue kurang tahu ini. Kurang tahu. Jadi nggak tahu, rada beda aja. Paling beda nih berarti. Paling beda dibanding lain. Terus dari tiga ini yang paling cocok gitu sama lidah Kak Jaki yang mana nih? Kalau lidah gue sendiri yang kanan. Yang kanan. Tapi kalau di beberapa hal, di beberapa occasion itu yang tengah. Oke, yang jadi Di akhir bulan ya. ya menurut gue yang tengah. Gitu sih.
Oke, thank you ya Joki udah nyobain 3 kopi dan ngasih komentar. Oke, ini dari tim produksi udah ganti sedotannya guys, udah disterilin lah intinya. Oke, berarti balik. Langsung lanjutannya dari Kadar ini nyobain 3 kopinya. Langsung aja ya, aku Langsung cobain aja ya. dari kopi A, B, lalu C. Kopi A. Oke, kita cobain dulu. Enak. Enak. Ada kayak strong gitu ya. Ini Oh, strong. Gue setuju, lebih strong yang ini. Iya, lebih strong ya Strong kopi ya. banget. Oke. Oh, ini cobain yang kedua ya. Iya. Buset aus loh. Gimana? Kayak ada nati-nati dikit deh. Nanti gini gitu ya? Ada Menarik. ada nati terus manis. Manis dia. Dibanding yang ini manis banget yang ini. Lebih manis ya berarti? Iya. Lebih manis terus ada kacang-kacang gitu rasanya. Oh, berarti emang karakternya mungkin ya? Karakternya mungkin Iya. benar. Mau kita coba yang ketiga. Gimana yang ketiga? Jujur. Lebih gimana? Strong banget sih. Strong banget ya kopinya? Dibanding yang kanan, yang paling kiri tuh lebih strong menurut gua. Lebih strong lagi ya berarti daripada Iya, yang terus- A ya? Iya, pahitnya tuh kerasa banget. Pahitnya kerasa. Oh, tapi kalau misalnya dari tiga-tiganya yang paling creamy yang mana sih? Yang paling creamy kayaknya yang di kanan. Yang paling kanan Yang ya paling berarti? kanan paling creamy. Oke. Terus dari ketiga ini yang paling cocok sama lidah Kadarin yang mana nih? Kalau yang paling cocok itu mungkin yang paling kiri sih menurut Yang aku. paling kiri? Iya, karena strong buat tahan malam-malam gitu. Oh, berarti buat begadang, Begadang, ngerjain iya. tugas sih. Oke, keren. Berarti kalau menurut Kadarin lebih cocok yang kiri ya, karena Yang kiri. Kadarin emang suka karakter yang strong gitu. Strong, ya? iya benar. Oke, langsung aja boleh Mas Axel bisa nyobain kopinya satu persatu. Coba dari yang A dulu ya. Oke, dari yang adul nih. Sesepuh kopi. kopi nih. Seperti ekspor pak. Gimana? Boleh dideskripsiin rasanya? Oke, kalau dia ini sih bodinya lumayan tebel, tapi dia lebih creamy. Lebih creamy. dari creamy gitu. Terus juga dari notes dari beef itu juga lumayan kelihatan ada rasa natinya, juga ada rasa fruitnya dikit. Itu coba kita yang ini. Iya, deskriptif banget ya. Skriptif udah. Wah, tahu nih yang ini nih. Familiar banget nih. Familiar ya rasanya? Kayak paling sering dibeli di warung akhir bulan. Yang manis, bener ya. Akhir-akhir bulan gitu ya. Lebih familiar ya yang kopi yang tuh ya lebih familiar. Iya, Gimana ya, familiar banget. Lanjut ya, Lanjut oke. aja. Anggap tadi nggak Kejadian apa-apa. apa. Nggak apa-apa. Lanjut kopi Oke, yang terakhir. Kopi yang terakhir nih. Gimana? Ini bener kata Darin tadi, yang ini lebih strong sih. Lebih strong ya berarti? Lebih gimana? Dia secara kopinya lebih strong, jadi bodinya lebih kuat. Tapi dia cuma kerasanya lebih ke arah pahitnya, secara hint-hint notes kayak natinya gitu belum terlalu terasa. Menurut perasa ya. Berarti emang kalau misalnya yang kopi yang C ini memang karakternya dia strong banget gitu ya? Iya, lebih strong lah daripada tiga-tiganya ini. Tapi kalau misalnya dari ketiganya yang paling cocok nih di lidah Mas Axel yang mana nih? Sebenarnya antara yang paling kanan sama yang kiri sih. Sebenarnya kalau lebih suka yang creamy, yang kanan lebih masuk karena dia juga notesnya lebih kelihatan. Tapi kalau lebih suka kopi yang strong kayak dari tadi, yang paling kiri. Oke. Tapi kalau aku lebih suka yang paling kanan, yang A. Tapi dari tiga komentar ini aku inget-inget nih, kayak yang paling familiar ya malah yang kopi yang tengah ya. Sebenarnya Ya, oke. itu udah kopi kepepet. Kopi kepepet. Oke. Kopi yang bersahabat dengan mahasiswa. Oke deh. Thank you ya semuanya udah nyobain semuanya, udah ngasih komentar dan bisa ngedeskripsiin semuanya. Oke. Nah, sekarang aku bakal minta kalian buat nebak kira-kira kopi mana yang merupakan produknya Sokin. Nah, aku kasih waktu 30 detik buat mikir, buat nyimpulin opini-opini yang lainnya gimana? Oke, udah selesai diskusi? Oke. Nah, nanti aku bakal hitung 3, 2, 1 dan kalian bisa bareng-bareng langsung Nunjuk. ngasih, boleh nunjuk juga boleh sambil ngomong kopi A, B atau C yang merupakan produk dari Sokin. Oke? Siap? Oke, ready ya? 3, 2, 1. Nah, baik, semuanya setuju nih? Setuju. Semuanya A. Oke. Gimana? Tim produksi bener atau enggak? Kopi A yang merupakan produk Sokin? Bener tuh.
Tiap hari udah minum Sokin. Jadi udah apa banget sama Sokin. Oh, udah berarti kayak tiap hari kalau misalnya ke kampus itu sering beli Sokin berarti. Sering. Kalau nggak udah tiap pagi ya kita beli Sokin dulu sebelum kelas. Tapi kalau kepepet yang benar. Akhir bulan berarti kopi yang tengah ya. Pasti. Terpaksa. Nah, aku penasaran sih kayak gimana sih kalian bisa tahu kalau misalnya kopi yang A itu merupakan produk Sokin gitu. Apakah kayak ada cita rasa yang beda atau ada khasnya mungkin gitu. Boleh dong diceritain? Kalau gue dulu berarti ya. Iya, Kalau menurut gue tadi sama kurang lebih sama lah yang main awal. Tadi lebih creamy, lebih rasa cappuccino-nya, dan manisnya nggak berlebihan, malah nggak manis kan tadi. Mungkin emang nggak pakai gula. Itu aja sih dari gue sih. Kalau aku sendiri itu tuh kopinya pas pertama kali masuk ke mulut tuh apa ya? Enak aja masuknya gitu loh, kayak terus ada creamy-creaminya, manisnya juga pas, terus kayaknya beans yang dipakai juga beans yang berkualitas. Aku setuju sih sama Jeki sama Darin. Kalau menurutku Swak itu emang karakternya dia itu lebih creamy daripada yang lain, dan dia juga tapi tetap balance. Jadi nggak terlalu over pahitnya dan nggak ngerusak cita rasa dari beans itu. Jadi masih creamy tapi masih ada rasa kopi dan hints-hintsnya itu. Oh, berarti kayak walaupun creamy gitu masih rasa dari beansnya masih dapat ya, masih kasih rasa. Oke, balance banget ya berarti. Oke, thank you banget ya udah mau main game bareng kami, udah mau nyoba nih 3 kopi yang paling unik yang kami pilih. Oke, sekarang kita bakal ke sesi diskusi bareng Sokin. Oke, boleh para talent pamit. Thank you banget ya. Thank you. Terima kasih. See you guys. Oke, setelah kita tadi main games bareng-bareng, nah kita bakal masuk ke sesi selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu diskusi bareng Sokin. Nah, aku hari ini udah ditemenin bareng Kak Sukron dari tim Sokin. Selamat siang Kak Sukron. Halo, selamat siang. Iya, boleh dong dikenalin dulu namanya, terus Kak Sukron ini di Sokin sebagai tim sebagai apa gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Sukron. Aku biasa dipanggil Sukron. Aku dari manajemen angkatan 2022 dan saat ini aku diamanai sebagai marketing and branding manager dari Sokin Cafe. Oke, keren banget nih. Udah masih mahasiswa tapi udah punya jabatan nih di coffee shop gitu. Tadi kan Kak Sukron udah ngeliat ya tadi kita main games bareng talent-talent itu. Nah, boleh dong kasih dikit tanggapan gitu pas tadi ngeliat games-gamesnya tadi. Oke, kocak banget ya. Aku ngerasa kalau kopi itu ternyata enggak cuma lebih dari sekedar rasa yang ada di lidah, tapi juga bagaimana ada sebuah cerita di balik peracikannya dan bisa bikin orang-orang tuh lebih mindfulness lagi gitu tentang ngopi, nggak cuma dari rasanya tapi juga dari cerita di baliknya. Oke, ini aku di sini pengen nanyain lah beberapa hal yang sekiranya bikin teman-teman yang nanti nonton tuh nambah insight tentang berbisnis ataupun tentang dunia kopi nih. Oke, yang pertama banget sekarang ini kan banyak banget ya bisnis coffee shop, apalagi tuh di Jogja gitu. Nah, dengan ramenya bisnis kopi ini gimana sih cara Sokin ini bisa tetap ngebawa ciri khas dan tampil beda dibandingkan dengan bisnis kopi lainnya gitu. Oke, mungkin sebelumnya seperti yang teman-teman udah tahu ya, jadi Sokin itu adalah salah satu coffee shop yang ada di FEB UGM yang dikelola langsung sama mahasiswa FEB UGM sendiri. Nah, di Sokin itu kita nggak cuma jual kopi, tapi kita juga jual value, yang mana kita percaya bahwa dalam secangkir kopi itu bisa jadi ruang singgah yang nyaman, baik dari rasa, suasana, maupun cerita yang ada di baliknya itu. Nah, dari situ kita punya 3 unique value proposition. Yang pertama ada good taste in good cup, terus yang kedua ada sustainability, dan yang ketiga adalah mental health. Nah, yang pertama dari good taste in good cup sendiri, kita berusaha buat selalu menyajikan kopi dengan cita rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen, dan hal itu udah melewati berbagai R&D dari awal sampai sekarang kita masih tetap R&D. Kemudian yang kedua sustainability, seperti yang teman-teman tahu Sokin udah nggak pakai sedotan plastik lagi. Terus juga ke depan kita bakalan kolaborasi sama waste management. Terus juga kalau misal teman-teman notice kita sering juga ngasih diskon kalau misal teman-teman pakai tumbler sendiri. Terus yang ketiga ada mental health. Kalau teman-teman notice di
setiap cup yang ada di Sokin itu kita menyelipkan satu quotes yang menurut kami bisa relate ke customer kita, terutama Gen Z, dan hal itu nggak cuma lebih dari sekedar kopi tapi emang cerita gitu. Kemudian secara makna sendiri kita pengen customer kita tuh soak in, jadi bener-bener mindful dalam menikmati cita rasa dari kopi itu sendiri. Terus kalau melihat dari coffee shop lain nih mungkin mereka cukup ngikutin tren aja gitu ya. Nah kalau kami tetap ngikutin tren tapi juga stay to our value. Hal itulah yang membuat kita stand out. Wih, keren banget ya. Jadi kayak Sokin ini tuh nggak cuma fokus buat jualan kopi aja, tapi juga mereka tuh mentingin apa yang jadi value mereka. Betul, keren. Nah, kalau misalnya dari Sokin sendiri tuh kayak gimana sih bisa maintenance value-value itu tetap berjalan gitu seiring waktu? Oke, kalau maintenance value yang pertama dari strategi of course ya. Kita punya strategi yang simple tapi tetap compact gitu satu sama lain. Yang pertama adalah relevansi antara minat customer sama apa yang kita sajikan ke customer gitu. Terus yang kedua adalah konsistensi dari rasa, dari kualitas, pelayanan dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah dari value-value kita berusaha buat selalu menerapkan itu dalam setiap pelayanan dan sebagainya. Nah, kita selalu mulai dari yang namanya empathy. Kita menganalisis tuh apa sih maunya customer, mereka butuhnya apa dan sebagainya gitu. Misalnya waktu awal kami merancang konsep Grab and Go Coffee Shop, kita datang dari consideration bahwa customer kita mayoritas adalah anak FEB yang datang butuh kopi di waktu yang cepat, baik itu sebelum kelas, saat di tengah-tengah kelas maupun setelah kelas. Nah, dari situ juga kita pengen dalam waktu yang singkat itu mereka dapat experience yang lebih dari pelayanan customer, dari pelayanan barista kita, sehingga mereka tuh experience kopinya bisa lebih good gitu. Terus dari segi barista sendiri kita membekali barista terkait pelayanan dan sebagainya, dan kita apa ya sama-sama merangkul barista gitu bahwa kita belajar bersama, bertumbuh bersama dan menciptakan Sokin yang lebih impactful ke customer. Berarti ya Sokin ini juga peduli banget ya sama apa sih yang jadi target pasarnya, atau apa consideration oleh pembeli customernya ya gitu ya. Oke, terus kan selama Sokin ini berjalan dari awal sampai sekarang itu kan pasti nggak mulus terus gitu ya. Pasti kan ngelewatin masa-masa struggle atau obstacle yang bahkan tuh kadang nggak terpikirkan gitu kan. Nah, terus gimana sih Sokin ini nyari solusi buat mecahin apa yang menjadi tantangannya Sokin ini? Kalau obstacles of course ya, terutama karena kami bisnis yang baru merintis dan berkembang dan itu dari nol banget, sehingga di awal kita memang banyak banget obstacles yang kita hadapi, mulai dari bagaimana kita bisa ikut tren, nggak cuma FOMO tapi juga harus stay to our values. Terus yang kedua terkait operasionalnya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, terus juga bagaimana terkait hospitality-nya, dan nilai sustainability-nya juga tetap dapat gitu. Kemudian dari solusinya sendiri, jadi setiap bulan kita mengadakan yang namanya general cleaning. Untuk tuh kita of course membersihkan as a whole Sokin. Terus setelah itu dilanjut dengan evaluasi rutin baik dari manajernya sama dari baristanya sendiri untuk melihat tuh bagaimana perkembangan Sokin selama 1 bulan terakhir, dan ke depan kita bakalan evaluasi di bagian apa aja, terus improvement yang bisa kita lakukan apa aja, terus kesempatan ke depan yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan Sokin itu bagaimana, itu di general cleaning itu. Terus kita juga nggak berhentinya untuk meminta feedback dari customer itu sendiri, misalnya terkait kayak pelayanan atau misal dari konsistensi rasa dan sebagainya. Jadi emang kita melibatkan customer secara langsung supaya mereka bisa menikmati Sokin dan sesuai dengan preferensi mereka. Ya, kalau dari konsepnya sendiri, bukan konsep tapi kayak prinsipnya kita adalah try new things in life. Karena kalau misal kita gagal ataupun berhasil gitu, itu nanti jadi pembelajaran ke depan, kan cuma jadi sekedar masa lalu yang ya intinya dalam setiap langkahnya Sokin itu selalu belajar buat menjadi lebih baik.
Oke, keren banget ya berarti kayak di sini Sokin tuh nggak cuma berbisnis, nggak cuma juga bikin customer itu puas, tapi mereka tuh sebuah Sokin itu juga ikut berkembang, ikut berprogres ya dari banyak faktor-faktor itu ya, dari customer, lalu dari evaluasinya para timnya Sokin juga gitu ya. Oke, em, ya seru banget ya, kita jadi bisa tahu nih cerita di balik bisnis Sokin, ternyata banyak value-nya, banyak juga yang dilakukan dan disiapin, apalagi juga dievaluasi dari kepuasan customer, lalu dari rasa tiap kopi yang dijual gitu. Oke, em, terima kasih banget buat Kak Sukron, terima kasih juga buat 3 talent kami tadi, ada Jaki, Darin, dan Excel. Terima kasih semuanya buat udah nyempatin waktu untuk kita wawancara, buat main games juga di Keil Talks kali ini. Oke, segitu aja dari saya, Dava, sebagai host pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat nyobain Sokin ataupun nonton Keilmuan Talks X Aircraft Sharing Session. Oke, see you di episode berikutnya. Bye-bye.